Penting untuk kita memahami yang namanya counterpart di dalam bernegara. Misalnya, Anda menjadi presiden, sedang melaksanakan kunjungan kenegaraan ke sebuah negara. Maka presiden di sisi seberang kepala negara bisa Perdana Menteri, bisa presiden yang sejajar yang menjadi counterpart Anda. Lalu, dalam kesempatan itu, kita membawa serta kabinet administrasi kita. Kita perkenalkan wakil presiden dengan wakil presiden, panglima dengan panglima, menteri pertahanan dengan menteri pertahanan, menteri koordinator dengan siapa ya? Wah, ilmu saya cetek banget. Dengan siapa counterpartnya menteri koordinator ya? Jadi mikir gua. Oke, berhubung kita bodoh, kita malas mikirin, kita lanjut aja deh. Tiongkok baru saja membuat armada ke-6 di dalam militer mereka, di mana Tiongkok memirror persis armada teranyar dari Pentagon, yaitu Space Army Armada pecahan US Air Force, seperti halnya Marinir dan Coast Guard dari Navy. Menjadi 6 kekuatan militer Amerika dan Cina saat ini. Hal ini sulit difahami kalau militer sebuah negara masih tradisional dengan hanya 3 angkatan saja. Maka pernyataan di dalam dokumennya si Bosman di tahun 2018 yang mengatakan ketika Amerika dan Cina berperang, maka yang ditakuti adalah perang armada ke-6 ini. Sontoloyo bukan dihujat loh, tapi digoblok-goblokin. Sebagaimana dongeng di mana si Sontoloyo ini mengatakan perang armada ke-6 adalah perang saling tembak, satelit, drone, dan radar. Ini semua membuat dunia akan gelap informasi. Sosmed bubrah, internet ambiar, transaksi keuangan internasional hancur, dunia digital jadi senyap, bursa dunia rontok. Semua yang ada hubungannya sama digital nggak nyambung mendadak. Dunia kembali seperti 150 tahun yang lalu, seperti sebelum kata halo didengar oleh Alexander Graham Bell dari kejauhan. Apakah Indonesia siap untuk menghadapi dan melewati masa itu? Sudah punya antisipasinya? Masih menganggap khayalan informasi seperti ini? Ini adalah skenario intelijen. Oke, kita lanjut informasi yang lebih detail lagi. Setuju ya? Trump akan menyatakan Pilpres November dibatalkan. Negara dalam keadaan darurat perang, di mana Trump sebagai Commander in Chief bisa menyatakan negara dalam keadaan darurat perang. Darurat militer diterapkan. Saat ini Trump sudah bersih-bersih di Pentagon. Yang pro Partai Demokrat dan pro globalis sudah dibersihkan. Banyak pihak, terutama Partai Demokrat dan para elit globalis cabal, mengatakan bahwa Trump tidak bisa menunda pemilu November mendatang karena harus melalui keputusan Kongres yang notabene Kongres saat ini dikuasai oleh Partai Demokrat. Tentu saja mayoritas Kongres akan bersikukuh agar pemilu November mendatang tetap dilaksanakan, namun dengan cara proxy ballot lewat email. Trump paham jika proxy ballot melalui email November mendatang dilakukan, maka dia yakin perolehan suaranya dan dukungan Partai Republik akan sangat dirugikan karena Partai Demokrat sudah siap infrastrukturnya untuk melakukan berbagai kecurangan. Indikasi sementara menunjukkan kecurangan Partai Demokrat ini didukung oleh Partai Komunis Cina. Info intelijen beberapa hari yang lalu menunjukkan banyaknya pembakaran dokumen di malam hari menyusul ditutupnya konsulat Cina di Houston. Diduga upaya Partai Komunis Cina untuk memusnahkan barang bukti proxy ballot palsu tersebut di mana akan digunakan pada pemilu November mendatang. Kartu kertas suara yang telah dicoblos dan surat lainnya telah banyak dimanipulasi di konsulat China di Houston tersebut. Tiongkok serius melakukan operasi intelijen dengan mendukung Partai Demokrat untuk menang, walaupun dengan cara main data dan memanipulasi ballot. Trump tetap akan menggunakan kantor pos untuk tempat pilpresnya nanti, dan ini sudah dikuasainya. Namun opsi pertamanya tetap seperti FDR, Franklin Roosevelt, yaitu declare perang sehingga tidak ada pilpres. Kemudian menyerang anggota Kongres dari Partai Demokrat akan dibuka semua aib-aib mereka yang berhubungan dengan para bajingan farmasi yang memainkan COVID, terutama berita COVID yang menakutkan sebagai strategi membangun teror, di mana globalis rencananya sejak awal emang ingin mengendalikan dunia. Partai Demokrat ingin menguasai pemerintahan Amerika. Partai Komunis Cina ingin berkuasa di dunia dengan mendompleng Partai Demokrat anti Trump. Ngomong-ngomong, Indonesia kemana ya?